Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Trana Putri dari Pendidikan Biologi dengan NIM 105441100. Jadi hari ini saya akan membawakan materi presentasi yaitu tentang sterilisasi alat dan juga pembuatan media bakteri. Adapun poin-poin yang perlu kita ketahui di bagian sterilisasi adalah yang pertama, menjelaskan definisi sterilisasi. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sterilisasi dan fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan sterilisasi dan disinfeksi. Dan yang keempat, melakukan sterilisasi dan disinfektan dengan benar. Nah, sterilisasi di dalam laboratorium mikrobiologi menjadi bagian yang penting untuk menghindari hasil positif palsu. Sterilisasi terhadap alat dan bahan sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum mikrobiologi membantu hasil atau identifikasi yang akurat terhadap pemeriksaan mikrobiologi. Demikian pula, proses disinfeksi dan teknik aseptik oleh praktikan juga tidak dapat dilupakan karena akan mempengaruhi hasil, sehingga dalam materi ajar ini akan disampaikan mengenai sterilisasi, disinfeksi, dan teknik aseptis. Sterilisasi ini didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Disinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Nah, adapun jenis sterilisasi dan fungsinya, yang pertama adalah sterilisasi dengan metode fisika dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pemanasan. Jadi ada pemanasan kering, yaitu menggunakan pemijaran. Metode dengan memanaskan alat biasanya berupa OC di atas api bunsen sampai ujung OC memijar. Kemudian ada pembakaran. Nah, pembakaran ini dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijar. Misalkan melewatkan mulut tabung yang berisi kultur bakteri di atas api bunsen, memanaskan kaca objek di atas api bunsen sebelum digunakan, dan memanaskan pinset sebelum digunakan untuk meletakkan disk antibiotik pada cawan petri yang telah ditanam bakteri untuk pemeriksaan uji kepekaan antibiotik. Kemudian ada pemanasan basah. Nah, merupakan pemanasan dengan tekanan tinggi, contohnya adalah dengan menggunakan autoclave. Sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard, yaitu bakteri limbah hasil praktikum, dan alat-alat yang tahan terhadap panas seperti blue tip, mikropipet, dan lain sebagainya. Nah, pembuatan media dan sterilisasi cairan, pemanasan yang digunakan pada suhu yaitu 1200 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kita masuk pada radiasi. Ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik sput injeksi, ataupun sarung tangan sebelum digunakan. Nah, contoh dari radiasi ionisasi ini adalah metode pada penggunaan microwave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar gamma high energy. Kemudian filtrasi atau penyaringan. Nah, metode ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radiostop dan kimia toksik. Kemudian jenis desinfeksi dan fungsinya. Disinfeksi dengan metode fisika dilakukan dengan 3 cara, yaitu merebus pada suhu 1000 derajat Celcius selama 15 menit dapat membunuh bakteri vegetatif, dan pasteurisasi pada suhu 630 derajat Celcius selama 30 menit atau 720 derajat Celcius selama 15 detik yang berfungsi membunuh patogen pada makanan namun tidak mengurangi nutrisi dan rasa dari makanan tersebut. Kemudian halogen seperti klorin dan iodin merupakan desinfektan yang seringkali digunakan. Persiapan sebelum dilakukan operasi seringkali menggunakan kombinasi etil alkohol 70% diikuti dengan povidon iodin. Kemudian ada logam berat. Nah, contoh dari logam berat ini adalah air raksa. Karena logam ini sangat berbahaya bagi lingkungan, maka penggunaannya sebagai disinfektan tidak direkomendasikan. Namun dalam keadaan konsentrasi sangat rendah, misalkan silver nitrat 1%, masih efektif digunakan dalam pengobatan konjungtivitis neonaturum. Kemudian ada media. Jadi ada 3 pencapaian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah menjelaskan definisi media, kemudian menjelaskan syarat suatu media untuk pertumbuhan mikroba, dan ketiga menjelaskan mengenai macam-macam media pertumbuhan.
Jadi, media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara atau nutrien yang digunakan untuk membiakkan mikroba. Media terdapat bermacam-macam yang dapat digunakan untuk isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan jumlah mikroba maupun untuk transport spesimen dari suatu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dalam pemeriksaan mikrobiologi, media menjadi suatu hal yang penting agar mikroba yang dapat hidup dan menentukan bahwa mikroba yang diperiksa adalah benar-benar mikroba yang dicari atau yang diharapkan. Upaya pembiakan mikroorganisme memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Dalam pertumbuhannya, mikroorganisme memerlukan bahan-bahan organik dan ion-ion pendukung sebagai sumber energi dan katalis. Faktor-faktor yang penting bagi proses pembiakan mikroorganisme yaitu nutrisi, oksigen, dan gas lain. Nah, kelembapan pH, suhu, serta kontaminan. Media yang baik untuk pembiakan mikroorganisme harus mengandung unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, fosfat anorganik, sulfur, logam, air, dan mineral. Nah, untuk dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroba yang diharapkan, media memiliki persyaratan. Nah, persyaratan tersebut yang pertama adalah susunan makanan, yaitu unsur-unsur yang diperlukan dalam media meliputi air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin, mineral, dan gas. Kemudian ada temperatur, yaitu bakteri agar dapat tumbuh optimal membutuhkan suhu tertentu. Umumnya bakteri patogen membutuhkan suhu sekitar 37 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia, walaupun ada juga bakteri yang membutuhkan suhu tinggi seperti Campylobacter yaitu 40 derajat Celcius. Nah, tekanan osmosa. Nah, secara umum untuk pertumbuhannya bakteri membutuhkan media isotonik. Apabila media bersifat hipotonik, maka bakteri akan mengalami plasmolisis, dan apabila bersifat hipertonik, bakteri akan mengalami plasmolisis. Kemudian ada derajat keasaman atau pH. Sebagian besar bakteri membutuhkan pH sekitar netral, namun beberapa bakteri butuh perlakuan khusus. Sebagai contoh bakteri Vibrio yang membutuhkan pH alkali sekitar 8-10 untuk dapat tumbuh optimal. Kemudian ada sterilisasi. Nah, sterilisasi merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi karena bakteri yang diharapkan tumbuh adalah bakteri penyebab. Jika media yang digunakan tidak steril, maka tidak dapat dibedakan apakah yang tumbuh merupakan bakteri yang dibutuhkan atau hanya sekedar bakteri kontaminan. Kemudian macam-macam media berdasarkan sifat fisiknya. Ada media padat, itu media yang digunakan untuk kultur pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat. Kemudian ada media cair, yaitu media dalam wujud cair yang digunakan untuk pembenihan, memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Kemudian ada media semi-solid, yaitu setengah padat, di mana untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui motalitas bakteri. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.